Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru. Perkenalkan, nama saya Hadi Setiadi dari SMP Negeri 2 Arjinangun. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang materi konsep dasar pembelajaran digital. Langsung saja pada pembahasan materi, tetapi sebelum kita membahas materi, ada tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Adapun tujuan pembelajaran saat ini adalah yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian pembelajaran digital. Yang kedua, keuntungan apa saja apabila kita menggunakan atau memakai pembelajaran digital. Yang ketiga, prinsip-prinsip pembelajaran digital, dan yang terakhir adalah ragam pembelajaran digital. Tadi di awal sudah kita uraikan tentang tujuan pembelajaran kali ini, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang pertama, pengertian pembelajaran digital, yang kedua, keuntungan pembelajaran digital, yang ketiga, prinsip-prinsip pembelajaran digital, dan yang keempat adalah ragam pembelajaran digital. Untuk mengefektifkan waktu, saya akan mulai mencoba menjelaskan tentang materi yang pertama, pengertian pembelajaran digital. Pada dasarnya pengertian dari pembelajaran digital itu sangat banyak sekali menurut para ahli, tetapi pada kesempatan kali ini saya akan mengambil atau mengutip pengertian pembelajaran digital dari para ahli. Pada intinya pembelajaran digital pada hakikatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar, dan sering juga disebut dengan e-learning. Menjelajahi pengguna teknologi digital memberi para pendidik kesempatan untuk merancang kesempatan belajar yang lebih menarik dalam pembelajaran yang mereka ajarkan, di mana rancangan pembelajarannya dapat dikombinasikan dengan tatap muka atau bisa juga sepenuhnya secara online. Pengertian dari pembelajaran digital adalah mau tidak mau teknologi makin berkembang, teknologi makin canggih. Kita sebagai guru harus berinovasi, kita sebagai pengajar harus memiliki pikiran kreatif bagaimana caranya menemukan media-media atau alat-alat untuk mengajarkan kepada siswa supaya siswa itu merasa tertarik, senang. Pada dasarnya pembelajaran digital adalah kita memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada di sekitar kita. Dulu internet itu sangat susah, sekarang internet sangat mudah sekali. Dan hampir setiap siswa sekarang sudah memiliki Android semua. Jadi untuk melakukan pembelajaran digital ini ada kemungkinan sangat besar sekali. Mengingat pembelajaran digital sebagai metode atau sarana komunikasi yang mampu memberikan manfaat sangat besar bagi kepentingan para peneliti, pengajar, dan peserta didik. Maka para pengajar perlu memahami karakteristik atau potensi pembelajaran digital agar dapat memanfaatkan secara optimal untuk kepentingan peserta didik dalam pembelajarannya. Jadi kita sebagai seorang pendidik, kita dituntut untuk lebih kreativitas, berinovatif, menciptakan cara mengajar yang lebih inovatif lagi melalui pembelajaran digital. Itu tadi definisi atau pengertian dari pembelajaran digital. Tentunya sangat banyak sekali pengertian atau definisi dari para ahli. Tadi saya hanya menjelaskan satu atau garis besar dari apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran digital. Dengan menggunakan pembelajaran digital tentunya kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat positif. Yang pertama adalah kita dapat mengakses dengan mudah, cukup menggunakan handphone, laptop, dan sejenisnya, tentunya yang terhubung dengan akses internet.
kita bisa mempelajari atau kita bisa mencari materi-materi yang akan kita ajarkan kepada siswa. Tidak seperti dulu, sebelum teknologi begitu canggih, kita hanya mengandalkan modul, LKS, buku paket, artikel-artikel, materi yang akan disampaikan kepada siswa. Tetapi dengan perkembangan zaman, generasi Z sekarang itu lebih gampang atau lebih mudah untuk mengakses sesuatu apa yang dia inginkan. Itu juga termasuk buat kita semua. Keuntungan yang kedua adalah pengalaman belajar yang menyenangkan. Mungkin selama ini siswa adalah sebagai objek, kita sebagai subjek. Siswa hanya mencatat apa yang kita perintahkan, siswa hanya mendengarkan apa yang kita jelaskan. Pola pikir ini dengan perkembangan zaman tentunya kita harus merubah. Kita ganti, siswa itu adalah sebagai subjek. Mereka yang akan mencari materi, mereka yang akan menjelaskan, dan mereka juga yang akan memaparkan. Kita hanya sebagai pelengkap saja, motivator, atau sebagai pendamping mereka saja. Manfaat atau keuntungan yang ketiga tentunya lebih personal dan lebih mandiri. Mereka tanpa disuruh, mereka bisa menjelajah atau bisa mencari materi sendiri dan bisa mengoperasikan alat-alat elektronik yang mereka punya. Tentunya itu hal yang positif. Kita sebagai guru juga tidak mau kalah. Mereka bisa operasikan Facebook, kita juga harus bisa. YouTube kita juga harus bisa. Bahkan yang lagi viral adalah TikTok. Ya minimal kita mengetahui apa yang dimaksud dengan TikTok dan bagaimana cara menggunakannya supaya apa kita tentunya tidak dibohongi atau dibodohi oleh anak-anak kita atau peserta didik. Kemudian manfaat yang keempat adalah waktu yang lebih fleksibel. Dengan adanya pembelajaran digital, kita bisa kapan saja kita bisa belajar. Yang dulu kita belajar misalnya masuk jam 7, pulang jam 2, dengan adanya pembelajaran digital apabila kita berhalangan untuk bisa bertatap muka, kita tinggal mengatur waktu dengan siswa, kita bisa memanfaatkan teknologi itu dan waktunya lebih fleksibel, lebih bisa dikondisikan kapan kita bisa dan sempatnya. Keuntungan yang selanjutnya adalah mudah untuk didokumentasikan. Ya tentunya dalam sebuah kegiatan kita harus memiliki dokumentasi. Dokumentasi itu adalah sebagai bukti yang sangat penting bahwa kita telah melakukan suatu hal. Yang selanjutnya adalah wawasan yang sangat luas. Wawasan yang sangat luas ini bagi kita sendiri dan bagi siswa sendiri. Kenapa dikatakan keuntungannya wawasan yang sangat luas? Kalau kita menerapkan pembelajaran digital, tentunya kita yang pertama bisa mengakses aplikasi-aplikasi atau website-website. Bagaimana caranya kita bisa mengoperasikan perangkat komputer atau handphone, dan kita bisa mencari apa saja yang kita inginkan di pembelajaran digital tersebut. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah ramah lingkungan. Kenapa dikatakan ramah lingkungan? Karena kita bisa mengurangi penggunaan kertas. Sebagai contoh saja, kita menggunakan Google Form pada saat ujian. Itu mempermudahkan kita sekali. Yang dulu setelah ujian kita mengoreksi hasil atau jawaban siswa satu persatu, sekarang secara otomatis apabila kita sudah menggunakan atau memakai Google Form pada saat kita ulangan, bisa ulangan harian atau bisa UTS atau bisa kenaikan kelas dan segala macam, ya tentunya kita akan mengurangi limbah atau tidak akan memakai kertas karena jawaban secara otomatis akan muncul dan nilainya juga secara otomatis akan sudah muncul. Kita tidak perlu koreksi, yang penting kita sudah memberi kunci jawaban pada soal tersebut. Materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip pembelajaran digital. Revolusi digital telah masuk jauh ke dalam semua aspek kehidupan kita. Hampir setiap bidang itu semuanya tersentuh oleh digitalisasi.
tetapi harus ada beberapa hal atau prinsip yang harus kita pelajari untuk pembelajaran digital kepada siswa. Yang pertama adalah personalisasi. Setiap peserta didik tidak berada pada titik pembelajaran yang sama. Demikian pula dengan level pencapaian pembelajaran juga kecepatan belajar. Oleh karena itu, pembelajaran digital sebaiknya dikembangkan dan disesuaikan berdasarkan pada kemampuan peserta didik, pengetahuan sebelumnya, dan kenyamanan belajar peserta didik. Dengan memegang prinsip ini, maka kesenjangan yang selama ini sering terlihat di dalam kelas dapat dipersempit, bahkan bisa dihilangkan, sehingga produktivitas setiap peserta didik dapat dimaksimalkan melalui pembelajaran digital pada kesempatan kali ini. Yang kedua adalah partisipasi aktif peserta didik. Yang dimaksud dengan partisipasi aktif dari peserta didik adalah pembelajaran digital harus mengedepankan partisipasi aktif peserta didik. Dalam proses pembelajaran, mereka sendiri baik melalui permainan edukatif maupun simulasi virtual, di mana plafon pembelajaran digital berpotensi untuk membantu pencapaian tujuan ini. Jadi, diterapkannya pembelajaran digital yang kita harapkan adalah peserta didik itu makin aktif dan makin kreatif lagi untuk belajar, supaya dia bisa mencapai tujuan belajar yang kita sudah tentukan sebelumnya. Prinsip pembelajaran yang ketiga adalah aksesibilitas. Yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah plafon pembelajaran digital yang akan kita pakai harus dapat dengan mudah diakses oleh peserta didik kapan dan di mana saja dia berada. Kemudian prinsip yang keempat tentunya adalah yang terakhir di sini adalah penilaian. Pemantauan dan umpan balik berkelanjutan adalah bagian yang sangat penting dari pembelajaran digital. Implikasinya adalah evaluasi yang mendalam dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengukur tingkat kejelasan konseptual di kalangan peserta didik. Dengan demikian, plafon pembelajaran digital dikembangkan atau diterapkan dengan memastikan dilakukannya analisis kekuatan dan kelemahan peserta didik. Pembelajaran digital merefleksikan banyak kemungkinan skenario rancangan pembelajarannya, di mana pengajar merupakan bagian penting dari tim pengembang. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan oleh kita semua sebagai pengajar dalam hal pengembangan pembelajaran digital ini, yang dapat juga kita pahami sebagai tambahan prinsip penerapan pembelajaran digital. Di antaranya, yang pertama, guru harus secara aktif terlibat dengan proses pendidikan dan harus memahami kebutuhan yang diharapkan peserta didik. Yang kedua, guru harus berkolaborasi dengan peserta didik untuk mengumpulkan ide-ide mereka tentang apa yang seharusnya tercakup dalam pembelajaran atau pembelajaran digital. Yang ketiga, guru harus sangat akrab dengan bidang-bidang utama persoalan yang diajarkan agar relevan. Yang keempat, guru harus mempunyai ide yang baik yang memiliki keunggulan setiap pembelajaran dalam keseluruhan perencanaan kurikulum, informasi dan aktivitas keterampilan yang mencakup dalam struktur tertentu. Kelima, guru juga dapat memahami bagaimana pembelajaran yang layak secara individual, kapan suatu pembelajaran perlu dikembangkan sebagai perubahan keseluruhan kurikulum terhadap arah baru atau perluasan yang mempertemukan tuntutan baru. Pengajar punya perasaan yang baik tentang pelajaran individual, yang mana yang perlu dikembangkan dan yang mana perlu dimodifikasi dari seluruh kurikulum, dengan tujuan supaya tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dengan maksimal. Materi yang selanjutnya adalah ragam pembelajaran digital. Sangat banyak sekali ragam pembelajaran digital, tetapi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa ragam pembelajaran digital. Yang pertama adalah m-learning atau mobile learning, model pembelajaran yang mengadopsi perkembangan teknologi seluler dan perangkat handphone yang dimanfaatkan sebagai sebuah media pembelajaran.
Kemudian ragam yang kedua adalah media sosial learning. Mode pembelajaran yang memanfaatkan atau menggunakan media sosial, di antaranya WA, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan tentunya masih banyak sekali media sosial yang ada. Tetapi yang saya contohkan ini 5 media sosial yang sering kita gunakan atau tidak asing lagi oleh kita. Kita sering menggunakan WA, kita sering menggunakan YouTube, menggunakan Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Ini bisa dijadikan sebagai ragam pembelajaran digital. Ragam pembelajaran yang ketiga adalah pembelajaran berbasis permainan atau game. Game learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan game sebagai alat untuk mengajar materi dengan menggabungkan kesenangan dari permainan game dengan proses belajar. Metode ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa yang lebih baik lagi. Yang terakhir atau yang keempat, pembelajaran elektronik berbasis. Sebenarnya metode ini menyampaikan berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, perangkat lunak, dan lain-lainnya. Sebagai contoh, kita menyimpan data biasanya di memori. Dengan adanya digitalisasi, kita bisa menggunakan Google Drive. Demikian Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa kerjakan post-testnya ya. Mari kita belajar bersama-sama demi masa depan anak bangsa kita semua. Guru Indonesia lebih maju lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.